Di awal film, sebuah siaran berita televisi menyampaikan berita tentang penipuan sebesar 25.000 crore di Bursa Efek India yang menyebabkan harga saham perusahaan-perusahaan besar menurun dan beberapa bahkan bangkrut. Para pelaku penipuan adalah tim yang tidak dikenal. Di tempat lain, seorang pria bernama Sunil yang merupakan bos dari tim tersebut ditangkap oleh polisi ketika dia sedang bersenang-senang dengan pacarnya untuk merayakan keberhasilan perampokan yang telah direncanakan. Namun dia akhirnya ditangkap oleh agen CBI. Di tempat lain, seorang polisi bernama Rama Hardan dan rekannya yaitu seorang kepala gangster bernama Rada sedang merencanakan misi perampokan bank dengan total 500 crore. Namun di balik misi tersebut, ternyata Rama Hardan juga berencana untuk membunuh Rada dan seluruh anggota timnya ketika perampokan tersebut berhasil dieksekusi. Hari perampokan bank akhirnya tiba dan tim Rada memasuki bank dengan mengenakan topeng hitam dan mereka menempatkan bahan peledak di setiap pintu bank. Sementara itu, para karyawan dan pengunjung bank diminta untuk menyerahkan telepon genggam mereka. Di tengah keributan di dalam bank, seorang pria terlihat duduk santuy di sebuah kursi. Pria itu dikenal sebagai Dark Devil, yaitu iblis kegelapan. Pertarungan pun terjadi antara tim Rada dan iblis kegelapan. Iblis kegelapan dengan mudah mengalahkan tim Rada. Tim Rada akhirnya kalah dan menyerah dan orang-orang yang ada di dalam bank berdiri dan bertepuk tangan karena telah diselamatkan oleh Dark Devil. Namun siapa sangka kedatangan Dark Devil ke bank tersebut juga bertujuan untuk menjarah bank tersebut dan jumlah yang akan diambilnya jauh lebih besar dari tim Rada yaitu 5.000 crore. Orang-orang yang berada di dalam bank menjadi sangat ketakutan dan mereka menunduk di lantai. Sementara itu, salah satu karyawan bank menekan tombol darurat untuk memanggil polisi. Polisi kemudian bergegas ke tempat kejadian diikuti oleh seorang komisaris polisi bernama Dayalan. Sementara itu, di tempat lain, Rama Hardan mengatakan kepada Inspektur Rajesh bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa merampok bank di kota mereka di siang bolong. Mungkin saja pihak bank telah menekan alarm yang salah. Kembali ke bank, sang iblis kegelapan menjelaskan peraturannya kepada semua orang di bank. Pertama, jangan bertingkah seperti pahlawan. Kedua, bekerja sama dengan pencuri. Ketiga, jangan mencoba mengidentifikasi pencuri. Dan yang terakhir, hubungi polisi setelah pencuri pergi. Dark Devil kemudian mengajak tim Rada untuk bekerja sama mengambil 5.000 crore dari bank dan sebagai imbalannya, tim Rada akan mendapatkan sebagian dari uang tersebut, tetapi jika mereka menolak, Dark Devil akan menembak mereka semua. Pada akhirnya, Dark Devil bekerja sama dengan tim Rada. Beberapa saat kemudian, Dark Devil menyuruh manajer bank untuk memanggil polisi. Manajer bank kemudian mengatakan kepada polisi bahwa ada 9 pencuri di dalam gedung. Pencurian berlanjut dan beberapa staf bank diancam dengan bahan peledak yang diletakkan di tubuh mereka. Jika mereka mencoba untuk berdiri, bom itu akan meledak. Tim Rada kemudian memanggil manajer bank ke ruang penyimpanan uang, sementara Dark Devil berurusan dengan polisi. Dark Devil kemudian menghubungi seorang polisi bernama Anthony. Anthony awalnya kesal dengan perkataan Dark Devil, namun saat mendengar suara tembakan yang dilepaskan oleh Dark Devil, mau tidak mau ia pun menuruti perintah Dark Devil. Dark Devil memerintahkan Anthony untuk memblokir jalan dan semua orang banyak untuk menjauh dari bank. Anthony kemudian melakukan semuanya sesuai dengan perintah sang iblis.
Di persimpangan jalan yang berbeda, seorang wanita terlihat sedang mengamati situasi di sekitar TKP dari mobilnya yang dilengkapi oleh kamera CCTV dan ia bernama Kanmani. Di sisi lain, berita tentang penjarahan bank oleh orang tak dikenal telah menjadi viral di media. Kepala bank yang bernama Syam kemudian menelpon Chris, yaitu sang pemilik bank. Syam mengatakan kepada Chris bahwa jika para pencuri mengambil lebih dari 500 crore, maka perusahaan mereka akan bangkrut. Chris kemudian memerintahkannya untuk segera menghabisi para pencuri itu dan tidak membiarkan satupun dari mereka untuk hidup. Kembali ke bank, ketika berangkas bank terbuka, Rada bertanya kepada salah satu staf bank berapa banyak uang yang ada di sana dan staf tersebut mengatakan ada total 510 crore. Ketika mengetahui bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan yang ia harapkan, Rada menjadi sangat marah karena ia merasa telah ditipu oleh iblis kegelapan yang sebelumnya mengatakan bahwa jumlah uang tersebut adalah 5.000 crore. Tim Rada kemudian memiliki rencana lain, yaitu mereka akan mencuri uang tersebut dan kemudian pergi meninggalkan bank. Pada saat itu, iblis kegelapan sedang berbicara dengan Rama Hardan. Devil memperingatkan dia bahwa satu-satunya polisi yang bisa dia hubungi adalah Anthony, dan dia tidak ingin berbicara dengan polisi lainnya. Rama Hardan kemudian berteriak dengan keras dan menyuruh Dark Devil untuk mengakui siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba Dark Devil menembakkan pistol ke arah tim Rada yang tertangkap basah sedang membawa kabur uang. Mendengar suara tembakan tersebut, Rama Hardan terdiam. Devil kemudian memperingatkan Rama Hardan bahwa ia akan mengatakan kepada media bahwa Rama Hardan adalah orang yang bertanggung jawab atas tembakan tersebut. Rama Hardan kemudian mengembalikan telepon kepada Anthony. Selama panggilan telepon tersebut, Inspektur Rajesh merekam suara Devil dan memberikan rekaman tersebut kepada pers agar publik dapat menyelidiki suara perampok bank tersebut. Kembali ke bank, Dark Devil meminta anak buah Rada untuk mengeluarkan semua peluru dari senjata mereka. Beberapa saat kemudian, Devil menunjukkan kepada Rada sebuah rekaman percakapan Rama Hardan. Dalam rekaman tersebut, Rama Hardan mengatakan bahwa ia akan menembak mereka dari jauh ketika tim Rada membawa uang keluar dari bank. Rada pun marah karena ia telah dikhianati oleh Rama Hardan. Akhirnya, Rada bekerja sama lagi dengan Dark Devil. Rada dan Devil bekerja sama untuk menemukan sebuah barang yang tidak berhubungan dengan bank, yaitu sebuah bahan peledak yang tampaknya ditanam di dalam gedung. Beberapa saat kemudian, pasukan tentara bersiap untuk menangkap Devil. Mereka juga telah menyiapkan penembak jitu dan para ahli untuk menyelesaikan masalah ini, dan beberapa petugas lainnya ditugaskan untuk mencari data dari CCTV. Sementara itu, Kanmani mengawasi pergerakan para tentara dari kamera keamanan. Pasukan tersebut sudah bersiap untuk mengepung gedung bank. Rama Hardan kemudian memerintahkan Anthony untuk menelepon Dark Devil karena ia berencana untuk menyuruh penembak jitu untuk menembaknya ketika ia mengangkat telepon. Di dalam bank, sebelum Devil mengangkat panggilan telepon itu, dia pun melihat penembak jitu di monitor ponselnya, dan pada saat itu juga sebuah mobil di depan bank meledak. Beberapa saat kemudian, Komisaris Dayalan memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa apakah ada pemesanan helikopter. Dan pada saat yang sama, Dark Devil menyuruh semua staf bank untuk menghitung semua jumlah uang. Komisaris Dayalan kemudian memerintahkan Anthony untuk menelepon kembali Dark Devil untuk menanyakan apakah Dark Devil memiliki permintaan lain, karena polisi akan memberikan apapun yang dia butuhkan. Devil kemudian meminta kapal selam untuk membawa uang dalam jumlah besar itu keluar dari India. Anthony sempat bingung dan terkejut dengan permintaan tersebut karena polisi tidak memiliki kapal selam, karena kapal selam hanya dimiliki oleh pihak militer. Tapi Devil tidak mau tahu dan yang dia inginkan hanyalah kapal selam. Komisaris Dayalan kemudian bertanya-tanya bagaimana para penjahat yang berada di dalam gedung bank dapat mengetahui segala sesuatu tentang situasi di luar.
Komisaris Dayalan kemudian memerintahkan agar semua CCTV di sekitar TKP dimatikan. Hal itu pun membuat Kanmani terkejut ketika mengetahui bahwa semua CCTV telah dimatikan. Dengan dimatikannya CCTV, ia tidak dapat mengetahui situasi di luar. Kanmani kemudian menghubungi Dark Devil dan memberitahukan bahwa waktu mereka hampir habis dan ia meminta Dark Devil untuk melanjutkan rencananya yang lain. Devil dan Rada kemudian mencari bahan peledak di dalam bank dan akhirnya mereka menemukan bahan peledak canggih yang ditanam di salah satu alat pemadam kebakaran. Sementara itu, polisi akhirnya berhasil menemukan wajah Dark Devil yang mengenakan topeng dan membawa koper hitam dari rekaman CCTV. Mereka kemudian mencari data untuk mencocokkan wajahnya. Komisaris Dayalan kemudian meminta anak buahnya untuk memeriksa mobil yang telah diledakkan tadi. Dan polisi menemukan sebuah tali yang sangat panjang yang terhubung dengan mobil Kanmani. Rama Hardan kemudian langsung beralih mengejar mobil Kanmani, namun Kanmani berhasil melarikan diri. Rama Hardan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera mengejar mobil Kanmani. Ketika sampai di tepi danau, Kanmani keluar dari mobilnya dan meledakkannya, kemudian dia pergi dengan mobilnya yang lain. Pada saat Rama Hardan menemukan lokasi mobil tersebut sudah terbakar sehingga dia tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, ternyata salah satu warga sempat melihat Kanmani. Pria tersebut mengatakan bahwa ia melihat seorang wanita melarikan diri dengan mobil hitam dan ia juga memberikan nomor plat mobil tersebut. Anak buah Rama Hardan kemudian kembali mengejar Kanmani dan akhirnya ia berhasil menembak semua anak buah Rama Hardan. Kanmani kemudian mengatakan kepada Dark Devil bahwa tugasnya telah selesai. Dark Devil kemudian menghubungi polisi dan meminta polisi untuk menemuinya di sebuah tempat parkir umum di kota jika mereka ingin mengetahui siapa yang berada di balik rencana pencurian ini. Polisi pun mengikuti perintah Dark Devil dan mereka menemukan gambar dan rekaman percakapan Rama Hardan saat ia merencanakan perampokan bank. Komisaris Dayalan sangat marah karena Rama Hardan telah merusak citra polisi dan kepercayaan publik. Komisaris Dayalan kemudian meminta Rama Hardan untuk mengakui perbuatannya dan Rama Hardan kemudian menceritakan bahwa ia dan Sam adalah teman sekolahnya. Mereka berdualah yang merencanakan perampokan tersebut dan Sam juga meminta bagian 20% dari uang tersebut. Rama Hardan kemudian mencari seseorang yang dapat menjalankan rencana perampokan bank ini dengan baik dan tanpa celah. Dan saat itulah Rama Hardan bertemu dengan Dark Devil, yaitu seorang gangster yang paling dicari di seluruh negeri dan tidak pernah mengalami kegagalan. Ketika Rama Hardan melaksanakan rencana tersebut, Dark Devil menolaknya. Dia kemudian membuat rencana lain dengan tim Rada, tetapi Rada tidak tahu bahwa mereka akan dihabisi ketika misi tersebut berhasil. Komisaris Dayalan sangat marah ketika mendengar cerita Rama Hardan dan ia kemudian menampar Rama Hardan karena telah merusak citra polisi. Ketika polisi mendapatkan data tentang iblis kegelapan, sebuah fakta yang sangat mengejutkan terungkap. Iblis kegelapan ternyata sudah mati. Komisaris Dayalan kembali memarahi Rama Hardan karena telah berbohong. Rama Hardan kemudian meminta komisaris untuk mempercayainya dan dia mengatakan bahwa bahan peledak yang berada di pintu masuk bank adalah bahan peledak palsu dan untuk membuktikannya, Rama Hardan berlari menuju pintu bank dan dia menarik bahan peledak tersebut dan terjadi ledakan di sekitar bank. Iblis kegelapan kemudian meminta Anthony untuk menghubungkannya dengan Chris, yaitu pemilik bank, dan dia meminta Chris untuk menemuinya. Namun Chris menolak untuk menemuinya. Dan Devil kemudian mengatakan bahwa di tahun ini Chris telah mengunjungi bank tersebut sebanyak 18 kali. Dan Devil meminta agar kunjungannya ke-19 Chris adalah untuk menemuinya. Chris kemudian menelpon Syam yang saat ini disandra oleh Kanmani dan dia marah kepada Syam karena bahan peledak yang ada di dalam bank telah ditemukan oleh para pencuri.
Dan Chris mengatakan bahwa jumlah uang yang ada di dalam bank tidak hanya 500 crore, tetapi 25.000 crore. Setelah mendengar jumlah uang yang sebenarnya di bank, Kanmani kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Drug Devil. Sementara itu di dalam ruangan penyimpanan uang, para pegawai bank tiba-tiba melakukan perlawanan dan menyerang tim Rada. Dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan tim Rada. Para pegawai bank juga menyerang Devil, dan Devil terkejut dengan serangan yang tiba-tiba itu. Devil kalah dalam pertarungannya melawan para pegawai bank, dan dia akhirnya diikat di kursi. Dan para pegawai bank akhirnya berhasil mengambil alih kendali. Beberapa saat kemudian, seorang karyawan bank menelpon Chris untuk memberitahukan bahwa bank tersebut sekarang berada di bawah kendali mereka. Pada akhirnya, Chris setuju untuk bertemu dengan Drug Devil setelah ia mengetahui bahwa karyawannya telah berhasil mengambil alih bank tersebut. Sebelum Chris memasuki gedung bank, polisi memasang mikrofon di pakaian Chris, sehingga polisi dapat mendengar percakapan apapun ketika Chris dengan Drug Devil. Namun, begitu masuk ke dalam gedung, Chris menginjak mikrofon tersebut dan merusaknya, sehingga percakapan antara dia dan Drug Devil tidak dapat didengar oleh polisi. Sebelum Drug Devil ditembak, ia meminta waktu kepada Chris untuk menceritakan alasannya mengapa ia merampok bank. Dan film pun kemudian flashback ke beberapa bulan sebelumnya. Kehidupan Drug Devil bersama keluarga dan timnya sangat bahagia meskipun mereka adalah bagian dari komunitas gangster. Mereka semua seperti keluarga dan saling menyayangi dan menjaga satu sama lain. Tapi suatu hari, salah satu anak buah Drug Devil yang sudah ia anggap sebagai anaknya melamar kekasihnya dan akan segera menikah, dan ia sangat bahagia. Namun pada malam harinya, rumah Drug Devil tiba-tiba diserang oleh sekelompok gangster. Dan sampai hari ini dia tidak tahu siapa yang melakukan serangan tersebut. Malam itu, baku tembak terjadi di mana putra dan calon menantunya terbunuh, dan Kanmani juga tertembak dalam baku tembak tersebut. Sementara Drug Devil ditikam di bagian punggungnya. Drug Devil kemudian membawa Kanmani pergi agar ia dapat dirawat. Eat this. Saat ia hendak melarikan diri dengan mobilnya, geng tersebut tiba-tiba melemparkan bom api ke arah mobilnya. Kelompok gangster tersebut kemudian menelusuri tebing tempat Drug Devil dan Kanmani terjatuh. Namun mereka tidak dapat menemukannya, karena ternyata Drug Devil dan Kanmani diselamatkan oleh seseorang. Di tempat lain, anak buah Drug Devil yang bernama Dasa berhasil menangkap dan menyandra salah satu gangster yang telah menyerang mereka. Dasa kemudian bertanya siapa yang telah menyerang bosnya dan mengapa media memberitahukan bahwa bosnya telah meninggal, padahal Drug Devil masih hidup. Pria tersebut kemudian menjawab bahwa ia dan temannya diperintahkan oleh Syam, yaitu pimpinan Yurbang. Mendengar pengakuan pria tersebut, Dasa kemudian membakarnya. Tim Drug Devil kemudian memasang penyadap pada Syam agar mereka dapat mendengar rencana Chris dan Syam untuk merampok Yurbang, yaitu banknya sendiri, dan tim Rada yang akan mengeksekusi perampokan tersebut. Namun setelah uang berhasil dicuri oleh Rada, Ramahardan akan menembak Rada dan setengah dari jumlah uang yang dicurinya akan menjadi milik Ramahardan dan sisanya akan dikembalikan kepada polisi. Kita kemudian kembali lagi ke bank. Devil memerintahkan Chris bahwa dia mungkin akan menyerahkan rekaman audio dari rencana Chris dan Syam kepada komisaris polisi. Chris kemudian memohon dan menanyakan apa yang diinginkan oleh Drug Devil, dan ia pun menawarkan 500 crore kepada Drug Devil. Drug Devil kemudian mempertanyakan bagaimana dengan 25.000 crore yang tersisa, dan Chris terkejut karena Devil mengetahui jumlah uang yang ada di bank tersebut. Di tempat lain, polisi akhirnya menemukan Syam dengan sebuah bom yang diikatkan di tubuhnya di dalam bagasi mobil. Syam meminta polisi untuk menyelamatkannya dan ia berjanji untuk mengakui semua kejahatan yang telah dilakukannya. Syam mengatakan kepada polisi bahwa ia dan Chris adalah dalang di balik pencurian bank tersebut. Tanpa alasan yang jelas, Chris menyuruhnya untuk mencuri 500 crore dari bank tersebut. Pada saat itu, ia bertemu dengan Drug Devil dan Ramahardan. Tetapi Drug Devil menolak untuk melakukan perampokan tersebut, karena Drug Devil sudah mengetahui rencana mereka. Chris berencana untuk membunuhnya. Tiba-tiba saja, bom yang ada di baju Syam aktif dan memulai hitungan mundur dan akhirnya meledak.
Di dalam bank, Chris mendapatkan informasi tentang kematian Syam. Chris kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Drug Devil. Sedikit yang ia ketahui bahwa Drug Devil sebenarnya adalah seorang kepala gangster yang sangat kuat dan berbahaya. Drug Devil mampu dengan mudah mengalahkan semua anak buah Chris. Iblis Kegelapan kemudian mengirimkan siaran video langsung ke stasiun TV. Dengan masker di wajahnya, dia mengatakan bahwa bank tersebut adalah layanan sosial yang membantu masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh komisaris polisi, tetapi masyarakatlah yang menilai apakah pernyataannya benar atau tidak. Cerita kemudian kembali ke 3 tahun yang lalu. Sebuah perusahaan kartu kredit, asuransi, dan penjualan saham sedang mengadakan upacara penghargaan untuk karyawan terbaik. Perusahaan yang dipimpin oleh Syam bekerja sama dengan Eurobank yang dipimpin oleh Chris. Di tengah-tengah acara, seorang karyawan bernama Kevin mengungkapkan masalahnya tentang banyaknya orang yang menolak menggunakan kartu kredit, yang hal itu menyebabkan karyawan tidak dapat mencapai target penjualan. Mendengar keluhan karyawannya, seorang manajer bank kemudian menyarankan Kevin untuk merayu dan membujuk nasabah untuk menggunakan asuransi dan bank akan memberikan pinjaman. Kevin kemudian bertanya bagaimana jika pelanggan tidak mampu membayar. Bukankah hutang yang mereka pinjam akan berlipat ganda dalam 3 bulan? Dan di sisi lain, karyawannya juga harus meningkatkan kemampuan pelanggan untuk membayar hutang mereka setiap bulannya. Manajer tersebut kemudian menyuruh Kevin untuk tutup mulut dan membiarkan hutang para pelanggan tidak terbayarkan. Karena pertanyaan yang ia ajukan di acara tersebut, Kevin akhirnya dipindahkan ke bagian layanan pelanggan. Namun dia tidak menyerah begitu saja. Dia menggunakan nomor kontak nasabah dan menghubungi nasabah tersebut dan menawarkan produk asuransi. Dan dia memberitahu mereka bahwa jika mereka menyimpan uang mereka dan berinvestasi di perusahaannya, maka dalam waktu 4 tahun uang mereka akan dikembalikan berkali-kali lipat. 2 tahun kemudian, Kevin akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik. Namun beberapa bulan setelah itu, perusahaan tempat Kevin bekerja dilaporkan bangkrut dan mengalami kerugian sebesar 25.000 crore di bursa saham India. Orang-orang yang mempercayakan uang mereka untuk investasi menyalahkan Kevin atas hilangnya uang mereka. Kevin merasa kasihan dan bersalah kepada para nasabah yang telah ia ajak untuk bergabung, sehingga ia memohon kepada Chris untuk membayar 25.000 crore yang telah hilang dan juga memperingatkan Chris bahwa ia akan melaporkan perbuatannya jika tidak mampu membayar uang tersebut. Kevin akan melaporkan kejahatan Chris dan Syam kepada polisi. Kevin juga menunjukkan dokumen-dokumen yang telah ia siapkan sebagai barang bukti. Chris kemudian mengajak Kevin berbicara sambil bercerita. Chris mengatakan bahwa tidak ada gunanya Kevin melakukan hal seperti ini, karena reputasi buruknya hanya akan bertahan untuk sementara waktu. Setelah itu semuanya akan pulih dan orang-orang akan kembali berinvestasi dan meminjam uang lagi. Sementara itu di luar gedung, kerumunan orang sudah marah dan mengancam akan membakar gedung tersebut. Chris kemudian mendorong Kevin dari atas gedung dan melaporkan bahwa itu adalah kesalahan salah satu pengunjuk rasa. Kerumunan massa semakin keras dan polisi yang tak berperasaan, yaitu Rama Hardan, kemudian menyiramkan bensin dan membakar para pengunjuk rasa. Anthony yang melihat kekacauan yang terjadi sangat terpukul dengan jumlah korban yang berjatuhan. Sebagian terbakar dan sebagian lagi jatuh. Kevin dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Namun siapa sangka petugas ambulan telah bekerja sama dengan Chris untuk membunuh Kevin. Petugas tersebut akan memberikan surat kematian Kevin dan Kevin akhirnya tewas di tangannya. Orang tua Kevin yang mengetahui bahwa anaknya telah tiada sangat sedih dan orang tuanya juga dikucilkan oleh masyarakat setempat karena mereka mengira bahwa Kevin adalah orang yang jahat. Padahal si Kevin ini adalah orang yang telah berusaha mengembalikan uang para pelanggan. Cerita kemudian kembali ke Drug Devil ketika ia diserang oleh anak buah Chris. Drug Devil yang terluka ternyata datang ke rumah orang tua Kevin untuk meminta pertolongan dan bersembunyi di sana. Drug Devil kemudian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi berkat cerita orang tua Kevin. Orang tua Kevin berharap Tuhan dapat menolongnya, tetapi mereka malah bertemu dengan iblis kegelapan. Karena alasan inilah, iblis kegelapan akhirnya masuk ke dalam bank untuk melakukan pencurian. Cerita kemudian beralih kembali ke masa kini. Devil meminta komisaris polisi untuk membawa pers ke dalam gedung.
Devil dan Chris kemudian melakukan siaran langsung. Dalam siaran langsung tersebut, Drug Devil memberikan sebuah dokumen untuk ditandatangani oleh Chris yang menyatakan bahwa Chris akan mengembalikan semua uang masyarakat dan Chris juga akan mengakui semua kejahatan dan penipuan yang telah dilakukannya. Chris juga mengakui bahwa berita tentang perusahaannya yang bangkrut sebesar 25.000 crore di bursa saham adalah tidak benar. Namun uang tersebut masih ada dan masih disimpan oleh Chris. Drug Devil kemudian membawa 3 orang ke depan kamera untuk memberitahukan di mana uang 25.000 crore itu berada. Drug Devil akhirnya menunjukkan wajahnya di depan kamera dan dia bertanya kepada komisaris polisi, apakah saya datang ke sini untuk merampok 25.000 crore atau mereka yang merampok uang rakyat dengan kedok bank? Orang-orang yang menyaksikan berita langsung tersebut bersukacita dan senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Drug Devil. Sementara itu, komisaris polisi kemudian mendapatkan informasi bahwa Inspektur Rajesh juga terlibat dalam perampokan bank tersebut. Dan semua kejadian ini telah bocor ke media dan telah sampai ke tangan menteri. Semua karena ulah Rajesh. Rajesh kemudian mengatakan kepada komisaris polisi bahwa rencana Chris selanjutnya adalah membunuh semua orang yang ada di gedung bank. Semua orang akan mati kecuali Chris, dan perintah tersebut datang dari seorang menteri. Di tempat lain, pasukan tentara yang dipersenjatai dengan senjata dan bahan peledak bersiap untuk menyerang gedung bank. Serangan itu dilakukan atas perintah seorang menteri. Di tempat lain, seorang reporter yang telah bekerja sama dengan Chris memberikan kode kepada Chris. Kemudian di depan kamera, Chris mengatakan bahwa Devil adalah seorang teroris dan dia telah mengancamnya untuk memberikan pernyataan palsu. Pada saat yang sama, jaringan TV yang sedang menyiarkan secara langsung terputus dan berita tentang teroris yang telah merusak perekonomian India dan mengancam para pengusaha di India kemudian tersebar ke publik. Para tentara yang diperintahkan oleh seorang menteri yang juga bekerja sama dengan Chris datang ke kantor polisi dan bertemu dengan komisaris Dayalan. Para tentara tersebut ditugaskan untuk mengambil alih kasus tersebut. Dan pada saat yang sama, komisaris Dayalan mendapatkan surat penangguhan selama 3 bulan karena dia tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut. Kembali ke Chris yang sedang membuka peti uang tempat penyimpanan uang sebesar 25.000 crore. Namun fakta mengejutkan terungkap bahwa semua uang tersebut adalah palsu dan hanya 500 crore yang asli. Uang asli kemudian dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk disimpan. Sementara itu, Chris dan anak buahnya dan bahan peledak yang ada di bank dimasukkan ke dalam peti berisi uang palsu. Devil kemudian bertanya kepada Chris tentang keberadaan uang 25.000 crore. Tetapi Chris bersedia memberitahu di mana uang itu berada jika Devil melepaskannya. Pada akhirnya, Chris mengatakan bahwa uang tersebut disimpan di sebuah kapal laut di dalam 25 kontainer yang tersebar di antara ratusan kontainer yang ada di kapal tersebut. Tanpa banyak bicara, Devil kemudian menutup peti uang tersebut bersama dengan bahan peledak. Di luar gedung, para tentara melemparkan bahan peledak ke dalam gedung, dan di tempat lain orang-orang berkumpul untuk memprotes penyerangan yang dilakukan oleh tentara ke gedung bank. Namun tentara tidak mengindahkan protes tersebut dan terus menyerangnya. Selama serangan tersebut, Drug Devil mencoba menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam gedung. Tiba-tiba, 2 truk berisikan 2 ton bahan peledak yang dibawa oleh Khan Mani tiba di lokasi penyerangan. Khan Mani kemudian memberikan peringatan untuk menghentikan serangan tersebut. Jika tidak, dia akan meledakkan seluruh kota dan meminta polisi untuk membiarkan dia dan Drug Devil pergi dengan selamat. Beberapa saat kemudian, Drug Devil keluar dengan menggunakan topengnya dan tidak ada satupun tentara yang menembak mereka. Drug Devil kemudian menaiki truk Khan Mani dan berkeliling kota, membagi-bagikan uang kepada orang-orang. CMJ, amat apa tu? Setelah itu, mereka berdua menuju perairan internasional untuk melarikan diri. Sementara itu, tentara dan angkatan laut mengejar Drug Devil dan Khan Mani, dan mereka menembaki keduanya, sehingga menembak mati Devil dan Khan Mani.
Kanmani dan iblis kegelapan akhirnya tenggelam di lautan. Beberapa saat kemudian, pasukan angkatan laut mencari tubuh Dark Reveal dan Kanmani. Namun anehnya, mereka tidak dapat menemukan tubuh mereka. Ternyata Dark Devil dan Kanmani masih hidup, dan mereka berdua menuju perairan internasional. Di tempat lain, komisaris bersama dengan petugas polisi lainnya akhirnya menemukan kapal Chris dan mereka berhasil menemukan kontainer yang berisikan 25.000 krore tersebut. Dark Devil kemudian menelpon komisaris Dayalan dan berkata, "Maukah kau berterima kasih kepadaku?" Kemudian komisaris tersebut menjawab, "Tidak hanya aku yang berterima kasih kepadamu, tetapi semua orang yang menyimpan uangnya di bank juga akan berterima kasih padamu." Lalu film pun berakhir. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kemanapun kalian suka. See you next time and bye-bye.